Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Dan sebelum kita mulai ke videonya, saya ucapkan dulu untuk Bapak Hendro yang sudah mengizinkan saya untuk shoot kebun sawitnya di lahan gambut ya, yang ditanami dengan varietas Dumpi Sungai Pancur 1 ya. Jadi untuk rekan-rekan silakan simak. Mudah-mudahan jika menyimak dengan baik tidak akan terjadi seperti ini ya. Ini sawitnya yang saya akan shoot ini sawit dari PPKS Dumpi. Namun di lapangan menyatakan bahwa sawitnya tidak baik ya. Jadi saya akan perlihatkan. Jadi dengan Bapak Hendro ini kemarin saya sudah berbincang-bincang untuk sertifikat atau jenis bibit sawit yang beliau dapat sangat resmi ya dan terjamin keasliannya. Namun apalah daya, setelah ditanam ini sudah menganjak umur 4 tahun lebih ya, dan performanya nanti rekan-rekan bisa lihat ya, saya akan coba dekat. Jadi untuk rekan-rekan silakan simak. Mudah-mudahan dari video saya kali ini mendapatkan tambahan ilmu ya dalam mengolah bibit sawit di lahan gambut. Khususnya biasanya di lahan gambut ini banyak sekali yang menanam jenis dari PPKS Dumpi Sungai Pancur 1 atau Topaz ya. Dan silakan simak, saya akan coba jalan-jalan memperlihatkan bagaimana performa dari PPKS Dumpi ini ya. Oke, saya akan coba langsung satu persatu. Dan seperti ini ya, contoh lahan gambut. Jika dipijak dia akan semakin dalam, kemudian untuk airnya berwarna hitam. Saya coba akan menyeberangi jembatan kayu gelam ini ya. Wow, sangat membahayakan sekali ini. Jadi sebelum ke pembahasannya, saya mulai dulu ya. Yang perlu digarisbawahi untuk rekan-rekan. Jadi yang salah ini bukan dari PPKS Dumpinya ya, atau bibitnya. Ini yang salah murni tata kelola airnya ya. Jadi bisa lihat ya rekan-rekan ya. Untuk Bapak Hendro kemarin sudah memberikan saya arahan, katanya sudah dibikin galian sedalam mungkin ya. Ini jika kita turun di galian ini pasti tenggelam kita. Namun apalah daya, ini di bagian sini airnya memang cukup sangat tinggi ya. Jadi ketika air pasang pasti akan menggenangi dari pokok sawitnya. Jadi sampai ke pokok sawitnya. Jadi seperti ini yang terjadi ya untuk penampakan dari PPKS Dumpinya. Sekali lagi saya garis bawahi ya untuk rekan-rekan ya, bisa garis bawahi. Yang salah bukan dari jenis bibit yang kita tanam ya, melainkan dari tata kelola pengairannya. Nah ini ya, sangat mencekam sekali ya untuk performa sawitnya. Tidak ada buahnya sama sekali. 2 hektar seperti ini semua ya rekan-rekan ya. Seluas lahan 2 hektar ditanami dengan Dumpi seperti ini semua. Untuk keadaan lahannya ini sangat mencekam sekali, sangat buruk sekali. Nah ini masih hutan gelam gambut ya. Padahal kata Pak Hendro ini untuk sekeliling dan di bagian tengah, papak tengahnya sudah dibikin parit yang dalam ya. Namun apalah daya, air tetap saja setiap saat pasti menutupi dari pokok sawitnya. Jadi seperti ini, air sewaktu-waktu bisa naik ya. Dan ini saya bagian atasnya ya, saya akan coba ke tengah memperlihatkan untuk rekan-rekan. Nah ini performa dari Dumpinya ya, sangat bisa apa ya. Ini saya juga melihatnya sangat ikut prihatin ya dengan Bapak Hendro ya, yang memiliki lahan Dumpi ini ya. Varietas yang diunggul-unggulkan dapat bertahan di keadaan lahan gambut ataupun rawa. Dan ini ternyata memang alam sangat sangat apa ini alamnya. Bapak bisa tulis ya di kolom komentar ya, itu yang melihatnya. Memang alam sudah tidak mengizinkan
walaupun ditanami dengan jenis varietas yang sangat unggul sekali dari PPKS ini ya, yang bisa bertahan dalam keadaan rawa ataupun lahan gambut. Dan poin yang sangat penting sekali saya omongkan ya di sini ya. Jadi di sebelah sana itu adalah hutan gelam juga, kata beliau, kata Bapak Hendro. Yang belum dia lakukan adalah membuat aliran air ini mengarah ke sungai besar ya. Jadi untuk galiannya hanya di sekeliling kebun sawitnya ini saja. Makanya air ini lama sekali dalam untuk masa pengeringan airnya ya. Jadi kesalahan terbesarnya di situ, karena memang jarak antara sungai besar dari perkebunan ini lumayan jauh ya katanya. Jadi butuh musyawarah banyak orang, dan di situ Bapak Hendro merasa kurang mampu ya dalam mencoba menangani masalah ini untuk perkebunannya. Jadi untuk rekan-rekan, usahakan jika menanam di lahan rawa ataupun gambut, walaupun sudah dibikin galian yang sangat dalam ataupun besar, tetap saja ya kita harus memikirkan bagaimana air ini bisa mengalir langsung ke sungai besar ya. Jadi percuma jika kita buat galian tapi tidak mengarah langsung ke sungai besar. Tapi tidak semua tempat seperti ini ya. Untuk rekan-rekan harus garis bawahi. Ada yang cukup dibuat dengan galian seperti ini saja, air sudah cepat surut ya. Tapi apalah daya jika kita temui perkebunan seperti ini, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya. Jawabannya benar seperti yang Bapak Hendro katakan, memang harus dibuat aliran sungai yang langsung mengalir ke sungai besarnya, agar air ini cepat terurai ya, atau tidak berdiam di sini airnya, tidak ada pergerakan ini ya. Ini saya datang di saat musim bisa dikatakan kemarau ya, tidak lama hujan. Ini sekali saja hujan pasti sudah menenggelamkan dari pokok-pokok sawit di sini. Saya juga bingung penampakan dari dumpi yang begitu spesial dan begitu bagus jika performanya di lahan normal, dan di sini terlihat seperti apa ya? Seperti abal-abal ya. Rekan-rekan bisa lihat ya, saya akan dekatkan lagi. Jika untuk ke tengah sana memang cukup dalam. Nih ya, perwujudannya sangat apalah, untuk kawan-kawan sebutnya seperti apalah ini ya. Jadi sangat buruk sekali dari perwujudan performa dumpi ini ketika di lahan yang memang alam tidak mengizinkan ya untuk dia hidup. Jadi seperti ini. Mohon maaf ya, saya tidak bisa berjalan ke sana karena memang airnya cukup dalam ya. Ini di video saja kelihatannya tidak dalam, tapi kalaupun saya berjalan di sana ke lorong sawitnya ini sangat dalam sekali, bisa mencapai lutut ya. Dan ini adalah bagian sodetan tengahnya atau galian tengahnya yang sangat dalam sekali. Jika kita turun langsung pasti tenggelam ya. Padahal untuk Bapak Hendro ini tidak kurang-kurang ya dalam mengoptimalkan pertumbuhan kebun sawitnya. Tapi memang alam tidak mengizinkan untuk tanam sawit seperti di sini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa bagi. Jika ada kata-kata yang kurang pas atau kurang benar, silakan diluruskan ya untuk pengetahuan rekan-rekan halayak ramai. Jadi silakan benarkan, silakan luruskan dari omongan saya tadi jika ada kurang benar. Jadi intinya jika memang ada niat rencana untuk tanam sawit di lahan rawa atau gambut, jadi pastikan ya untuk pengairan ini sangat harus kita bisa positifkan ya dalam keadaan baik. Dan jika tidak dalam keadaan baik akan seperti ini. Ini akan merugikan sang pemilik ya. Sudah jelas ini puluhan juta dihabiskan untuk mengolah lahan seperti ini ya. Tapi memang itu tadi, alam memang benar-benar belum menyetujui dari Pak Hendro ini untuk menghasilkan buah dari tanah ini ya. Oke. Untuk rekan-rekan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Saya doakan jika tanam di lahan gambut ataupun rawa,
performanya bisa baik, pengairannya bisa baik, dan semuanya serba baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.